Friends, balik lagi bersama kami yaitu di Visip Talk. Dan kali ini Bri nggak sendiri, ada dua nih narasumber kita pada hari ini yang akan membahas mengenai topik yang hangat banget, yang mungkin teman-teman juga sudah melihat di sosial media yang panasnya, mungkin bisa kita lihat bersama-sama di akhir-akhir ini. Apalagi kalau bukan tentang Perpu Cipta Kerja. Nah, kalau gue lagi tuh sekarang kita perkenalan dulu kali ya. Ini ada dua, dia tadi Bri disenyum-senyumin terus, tapi nggak tahu sebenarnya senyumnya kenapa. Kita kenalan dulu kalian dari terdekat dulu. Di sini sudah bersama kami bersama, yaitu ada Gubernur Visip UGJ. Boleh perkenalkan dulu namanya kali Kak? Halo YouTube Friends, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Maulidin dari BMKM Visip UGJ. Oke, kabarnya sehat nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini tahu topik yang tentang ini juga sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Udah cukup ya. Boleh kita ke sebelahnya kalian dari tadi tuh kayak senyum terus kayak kita sekali ditanya-tanya kenapa bisa senyum terus dari tadi. Halo Kak, biasanya kita bilang Vicky Aji ya, tapi dipanggil dengan Kak Jipong, Wakil Gubernur Visip UGJ. Halo Kak Vicky Aji. Halo YouTube Friends, nama saya Vicky Aji, biasa dipanggil Jipong. Di sini saya menjadi Wakil Gubernur BMKM Visip UGJ. Oke, sehat Kak? Alhamdulillah. Kelihatan sih sehat, soalnya dari tadi senyumnya bahagia banget. Iya kan, karena puasa bukan jadi halangan buat kita untuk tetap senyum terus gitu kan. Tepuk dong. Tuh lihat di belakang juga pada ketawa semua, itu emang kita antusiasnya luar biasa. Oke, jadi hari ini karena udah semangat semua nih, kayaknya kita akan membahas topik yang hangat banget nih Kak, yang udah panas, yang udah spill tadi di awal, mengenai tentang Perpu Cipta Kerja. Ini kontroversi banget Iya, kan ya? betul. Iya, udah lihat dong di sosmed? Iya, rame itu. Rame. Di TikTok, di Instagram penuh tuh. Penuh. Penuh. Habis seluruh BEM sih kayaknya. Iya, betul. benar. Itu makin panas ya. Oke. Nah, nanti kita bakal membahas tentang itu, mungkin spill dulu kali ya. Menurut dari Kak, mau nih Kak Jipong aja kali ya manggilnya ya Kak ya. Iya, boleh. Boleh. Santai kok, santai. Santai. Oke, jadi hari ini mau tahu dulu dong mengenai tentang pendapat dari Kak Nur Maulidi dulu nih selaku Gubernur Visip UGJ. Pandangan mengenai tentang Perpu Cipta Kerja ini yang cukup lumayan kontroversi ya Kak. Menurut kamu sendiri bagaimana nih Kak? Ya mungkin menurut pandangan saya gitu kan terkait dengan Perpu Cipta Kerja yang emang udah disahkan gitu. Mungkin ini bisa menjadi problematik berkepanjangan gitu. Dari sebelum disahkan sampai disahkan pun ini bisa menjadi masalah bagi seluruh masyarakat mungkin gitu kan. Ya lebih ke mungkin secara sederhana menyikapi terkait dengan Perpu itu ya ini adalah proses legislasi tapi tanpa ruang-ruang demokrasi gitu sih. Oke. Semoga masih aman ya. Ini yang pertama, coba kita langsung yang kedua kali ya, semoga ini juga masih aman. Mau tentang Kak Jipong dulu nih. Kalau tadi kata Kak mau bilang demokrasi, gimana itu kata tadi Kak? Proses legislasi tapi tanpa ruang-ruang demokrasi. Nah, kalau kata kamu proses legislasi tapi tanpa demokrasi. Ruang-ruang demokrasi. Iya, oke. Ya, oke, lanjut. Coba kalau dari Kak Jipong sendiri, pandangannya seperti apa nih Kak dari Perpu Cipta Kerja ini sendiri? Ya, baik untuk terkait Perpu Cipta Kerja ini, menurut saya pribadi lebih ke, karena saya juga udah baca sedikit ya mungkin isinya gitu kan, dan ini merupakan salah satu bentuk pemerintah mungkin ya, bentuk pemerintah gimana caranya menekan buruh karena apa ya? Ulang. Kenapa akhirnya pegang kita sih? Lanjut. Ya, karena gini, menurut saya pribadi ini merupakan suatu keuntungan bagi pemerintah gitu, karena di dalamnya, di isinya itu banyak sekali mengandung pasal-pasal yang kontroversial gitu, yang dimana sangat menguntungkan pemerintah lah daripada rakyatnya sendiri gitu kan. Salah satunya yang saya ambil garis besar adalah investor ya. Investor asing itu bakal sering banget masuk karena di dalam peraturan itu sudah dimudahkan untuk segala hal. Investor itu bisa masuk ke dalam sini. Jadi ini merupakan salah satu undang-undang yang sangat tidak pro kepada rakyat. Mungkin itu. Ini kalau misalkan nanti kira-kira videonya makin panas, aku pulang aja. Kalian berdua aja ngobrol. Oke, tadi kalau misalkan lumayan ya, ini pemanasan banget karena emang ini kalau bisa dibilang topik yang memang panas. Iya. Meskipun kita nggak manas-manasin, tapi memang panas ya Iya, Kak. benar. Karena bukan cuma dari pendapat kita, tapi memang dari seluruh rakyat Indonesia pun Iya, menuai kontroversi betul. dari peraturan Cipta Kerja ini sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya tadi ngomong kamu bilang tadi tanpa demokrasi, kalau misalnya tadi Kak Jipong katanya bilang apa ya, menekan rakyat lah, bisa dibilang seperti itu. Mungkin bisa di-spill kali Kak, beberapa dampak buruk apa sih kira-kira dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri yang sebenarnya memang sudah disahkan gitu Kak. Menurut dari Kak Maul dulu mungkin. Ya mungkin kalau dari saya pribadi gitu, ya semoga ini bisa menjadi ruang-ruang diskus bersama gitu kan.
coba untuk kita menelaah terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu kan, bahwa kebijakan ini bijaksana atau enggak kan gitu. Mungkin dari saya pribadi coba untuk membahas terkait dengan historical mungkin. Nanti ada beberapa hal yang memang coba menjadi permasalahan atau hal-hal yang memang tidak pro terhadap rakyat ataupun para pekerja ataupun buruh, nanti mungkin dibahas oleh rekan saya gitu. Mungkin dari saya pribadi bahwa dari Cipta Kerja ini terkait dengan ada perubahan undang-undang mulai disampaikan pada saat pelantikan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Kemudian dari yang disampaikan itu muncullah terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 12 Februari tahun 2020. Dari yang disampaikan kemudian rampung terkait dengan rancangan undang-undang tersebut tidak ada 1 tahun. Itu pertama yang menjadi kejanggalan, kegelisahan dan keresahan kita bersama dari mahasiswa ataupun masyarakat. Kemudian dibahas di DPR mulai di 20 April. Terus kemudian dari rancangan undang-undang tersebut kemudian langsung disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja di tengah penolakan dari elemen-elemen masyarakat, bahkan dari mahasiswa, kemudian juga dari serikat buruh, bahkan dari para ekonom-ekonom itu secara masif melakukan gelombang penolakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, namun tetap disahkan. Kemudian dari berbagai macam penolakan, Mahkamah Konstitusi pun menemukan berbagai macam penemuan-penemuan fakta bahwa dari rancangan undang-undang ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini masih banyak kecacatan dalam pembentukan regulasi tersebut gitu. Dari putusan MK tersebut muncullah terkait dengan bahwa undang-undang ini secara ditetapkan menjadi inkonstitusional bersyarat dan ada tenggang waktu 2 tahun untuk pemerintah membenahi, terkhusus legislatif untuk membuat undang-undang ini sebagaimana mestinya gitu. Namun alih-alih memperbaiki dengan tenggang waktu 2 tahun, malah pemerintah terkhusus mungkin dari para elit politik gitu kan, coba untuk mengeluarkan peraturan pemerintah perubahan undang-undang gitu, bahwa Perpu ini pun seharusnya dikeluarkan ketika memang ada ihwal yang genting gitu, ada keadaan-keadaan yang memang memaksa pemerintah ini melakukan atau menerbitkan peraturan untuk merubah undang-undang itu gitu, dan terkesan agak terburu-buru gitu. Alih-alih untuk merubah, alih-alih untuk coba untuk membenahi apa yang memang menjadi catatan dari Mahkamah Konstitusi, ini malah dikeluarkan Perpu. Soalnya kayak pengen cepet-cepet ngebet gitu, kayak Cipta Kerja ini harus sah nih, harus ada apa sih kan? Iya, ada apa sih? Jadi kan kayak orang pacaran belum lama tapi udah nikah. Iya, betul. Itu dia. Apa gitu kan. Dan dari MK sendiri ya menemukan beberapa temuan lah gitu. Dari putusan tersebut, yang pertama secara aturan dari undang-undang tersebut, yang pertama cacat secara formil. Jadi secara pembentukannya pun, secara pembahasan, bahkan ada penambahan terkait dengan substansi pasca persetujuan ataupun pasca obrolan lah dengan Presiden dan DPR gitu kan. Ada apa gitu, ada perubahan dari terkait dari substansi tersebut. Kemudian yang kedua, ketidakpastian hukum. Jadi MK pun menyeimbangkan bahwa harusnya regulasi ini yang pertama memang harus dijalankan sesuai dengan koridor yang ada, dengan kaidah-kaidah baku yang ada, sistematis, dan di sisi lain harus jelas bahwa peruntukan dari perundang-undangan ini tujuannya, kebermanfaatannya ke arah mana. Itu pun belum ditemukan itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan ketidakadanya partisipasi atau keterbukaan dari elemen-elemen masyarakat gitu. Bahkan ada di pasal 96 kalau nggak salah, itu ayat 4 Undang-Undang nomor 12, itu dijelaskan terkait dengan harus ada keterlibatan masyarakat terkait dengan penggagasan undang-undang gitu. Jadi harus ada meaningful participation gitu. Dalam artian masyarakat nih harus yang pertama tahu, yang kedua paham,
yang ketiga diberikan ruang-ruang untuk menyampaikan baik tulisan maupun lisan. Iya. Dan itu pun tidak diberikan ruang-ruang tersebut. Bahkan ada rumor juga katanya bahkan secara draft Iya. itu pun susah diakses kan. Iya. Itu kayak jadi nggak, jadi kita juga makin penasaran ya kenapa tertutup Iya, itu. betul. Padahal kita betul. bisa sama-sama untuk membuka itu Iya, semua ya Kak draftnya. Iya, jadi ya Memang secara janggal gitu ya. udah mah rancangan Buru-buru. undang-undang gitu kan mungkin sedikit apa ya ngeriwain gitu kan. Ya singkatnya udah mah itu dideklarasikan 2019 nggak ada setahun rancangan undang-undang itu rampung. Terus setelah rampung disahkan, sudah disahkan menjadi inkonstitusional bersyarat gitu kan. Udah mah itu nggak diberesin malah ada perpu gitu. Udah mah perpu nggak libatin masyarakat di tengah gelombang penolakan tetap disahkan pula 21 Maret gitu kan. Itu kan menjadi permasalahan gitu. Ya otomatis berarti pemerintah melanggar konstitusi yang ada gitu kan. Betul. Udah mah MK ngasih tahu nih harus dibenerin gitu. Orang kuliah mah yang skripsi kan itu harus direvisi gitu tuh. Ini malah nggak dibenerin tapi ngebuat perpu gitu. Belum Itu sih yang direvisi udah langsung wisuda itu sih sendiri ya kayak. menjadi yang menjadi kejanggalan dan keresahan gitu. Mungkin yang rame-rame juga di media sosial gitu kan bahwa mahasiswa beserta dengan elemen-elemen masyarakat yang memang dirugikan gitu kan, terkhusus pekerja dan buruh, mungkin selain investor dan pemodal gitu kan menolak keras gitu adanya cipta kerja yang memang pasal-pasalnya nanti mungkin dibahas oleh rekan saya gitu. Waduh. Kacau dah mah. Ya, ini udah mulai panas ya. Panas sih, ini kayak kenapa ini ruangan AC tapi panas. Jadi tadi udah poin-poinnya juga udah lumayan ya, kayak misalkan udah bisa dibilang udah terburu-buru. Ibarat kayak kalau misalkan hubungan mah udah buru-buru nih, terus udah nggak direstuin sama orang tua, seisi rumah, tapi tetap aja nikah gitu kan. Kita jadi orang lihat juga jadi bingung kenapa nih kayak buru-buru banget untuk mengesahkan ini sendiri benar. gitu ya Kak. Oke, itu kalau misalkan dari sudut pandang Gubernur Visip UGJ mengenai tentang UU Cipta Kerja ini sendiri. Tadi ada bilang arah kebermanfaatan yang belum jelas dan juga lain sebagainya. Nah, kalau itu pandangan dari Ketua BEM Visip UGJ, Kak Maulidin, mungkin sebelahnya nih ada wakilnya. Dari tadi udah pas Kak Maul menjelaskan nih Kak, kalau boleh tahu ya, sepanjang Kak Maul menjelaskan, Kak kayak gini. Jadi penasaran, apa yang lagi dipikirin? Coba halo Kak Fikri aja atau Halo. Kak Jipong. Halo Putri. Ini udah gak sabar ya mau menjelaskan ya Kak. Iya, mungkin karena tadi terbawa atmosfer Iya, juga kan dari semangat gubernur ini kan banget. kayak semangat banget gitu. Lagi puasa menjelaskan apa nggak puasa kalian. Coba kita ngomong juga. Puasa. Nah, kalau misalnya tadi pembahasan mengenai tentang cipta kerja dari sudut pandang Kak Maul, kalau misalkan dari sudut pandang Kak Jipong sendiri nih, bagaimana tuh Kak? Ya, mungkin kalau tadi kan dari Kamaul itu membahas terkait historikal Tuh. terjadinya adanya UU Cipta Kerja ini sampai kemarin tanggal 21 ya, Iya, 21 Maret itu Maret. disahkan. Itu seperti apa? Mungkin kalau di sini saya akan menjelaskan terkait isi-isi pasal apa saja yang bermasalah mungkin ya. Mungkin Boleh. karena kan pasti yang bermasalah itu kan banyak. Cuman di sini saya coba merangkum beberapa pasal yang mungkin Yeah. bermasalah gitu kan. Kayak ya aneh Iya sih lah. mungkin ya, kayak masih janggal aja gitu. Mungkin teman-teman juga yang di rumah kayak ini orang kenapa sih demo, tapi Nah. apa aja sih yang Nah, masalah di dalam iya, pasalnya? benar. Nanti akan dijelaskan oleh Kak Jipong. Ya, karena kalau misalkan kita membahas terkait cipta kerja ini pasti banyak banget lah ya Banyak. polemik-polemik yang Betul, ada betul. gitu kan. Jadi untuk yang saya rangkum itu yang pertama itu ada di pasal 64 dan pasal 42 ini sebenarnya berkesinambungan kan Iya, Kak. antara tenaga ahli daya outsourcing dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing gitu kan. Jadi menurut saya pribadi terkait tenaga ahli daya ini kan outsourcing ini kan gimana caranya setiap perusahaan itu bebas nantinya, bebas untuk segala merekrut lah, entah nanti dianya lewat orang dalam kah atau misalkan apapun itu ya, walaupun sekarang juga banyak itu. Cuman Iya. dengan adanya peraturan ini tuh Semakin. pemerintah itu ya makin gampang gitu kan, setiap perusahaan atau investor itu bakal lebih gampang gitu untuk memasukkan orang-orang ya, terutama orang-orang sendiri mungkin kan, karena setiap orang juga pasti pengen ya temennya juga selamat gitu, nggak mau selamat sendiri gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita lihat teman-teman di lapangan itu pasti banyak banget nih yang belum kerja, apalagi notabene Indonesia adalah negara terbesar keempat mungkin yang di dunia gitu kan. Pasti kan banyak banget populasi manusianya gitu. Terus nyambung ke rencana penggunaan tenaga kerja asing ya menurut saya sangat konyol gitu. Nyambung yang tadi ketika rakyat Indonesia aja di sini banyak yang nganggur, tapi pemerintah dan investor ini coba ingin masukkan
tenaga kerja asing gitu. Terus nanti ketika tenaga kerja asing ini udah masuk, nanti orang-orang pengangguran di kita ini bakal kayak gimana gitu kan. Pasti bakal lebih nganggur, bakal yang nggak tahu mau ngapain gitu karena pekerjaannya udah diisi sama orang-orang asing gitu kan. Lalu yang kedua itu ada pasal 79 dan 84. Itu ngebahas terkait cuti panjang tidak lagi wajib. Jadi bayangin nih Kak Putri itu kerja di suatu perusahaan gitu kan. Kerja di suatu perusahaan tapi Kak Putri ini kayak bener-bener digempur banget gitu. Digempur banget untuk pekerjaannya, kerja rodi lah kita bahas, bisa bahasanya kerja rodi mungkin. Tapi ketika Kak Putri ingin minta cuti libur panjang itu nggak bisa. Karena ya di peraturan di pasal 79 dan 84 itu sudah diatur bahwasannya cuti panjang itu sudah tidak lagi wajib gitu. Jadi percuma dong kita capek-capek kerja gitu, terus kita pengen coba ngambil cuti libur gitu kan, kayak aduh capek banget pengen libur panjang. Atau misalkan yang perempuan biasanya itu kan hamil gitu kan, hamil itu kan biasanya kan minta cuti gitu. Nah itu kalau misalkan nggak bisa cuti gimana mau lahiran di kantor? Di bawah gitu dong, kan? di bawah sambil ngebedong kerja kan. Ya maksudnya konyol gitu ketika emang pemerintah itu membuat peraturan ketika cuti panjang ini tidak lagi wajib gitu, karena ya setiap manusia itu pasti ada titik jenuh dan capeknya gitu kan. Nggak mungkin kita yang fokus kerja terus di situ gitu kan, pasti ada capeknya juga sih. Terus masuk juga ke pasal 88C 88C D dan F itu ngebahas tentang upah minimum. Jadi upah minimum ini kan kalau misalkan kita sebelum ke Cipta Kerja itu ada yang namanya UMR gitu kan. Nah mungkin kalau di UMR itu kan udah setiap wilayah itu, setiap daerah itu beda-beda gitu kan. Ada yang misalkan UMR-nya 2 juta, misalkan di Cirebon 2,5 gitu-gitu kan. Nah sekarang itu untuk upah minimum itu dibalikan lagi ke setiap perusahaannya gitu. Jadi nggak yang apa ya, nggak yang setransparansi itulah. Kalau misalkan dulu kan ya saya UMR gitu, misalkan saya kerja ke Cikarang UMR-nya gede, saya pengen karena UMR-nya pengen gede. Nah nanti untuk ke depan itu di setiap perusahaan itu udah nggak ada UMR bebas gitu. Ya kalau bebas. Jadi setiap perusahaan itu ya entah nanti disamain sama UMR atau misalkan lebih sedikit pun nggak jadi masalah karena udah ada peraturannya gitu kan. Terus kalau misalkan nanti saya kerja tuh saya protes, Pak kok saya gajinya segini sedangkan UMR segini, kan sekarang udah nggak ada UMR gitu kan. Itu terserah saya dong, saya mau gaji berapa, kamu kalau misalkan kamu keluar aja kan gitu. Nanti masuk lagi ke outsourcing, manggil orang sendiri gitu kan. Nah jadi apa ya, sangat maksudnya nggak logis lah menurut saya gitu kan. Sedangkan kan kalau orang kerja kan ya tujuan nyari uang gitu. Tujuan utama saya yakin 1000 orang pasti tujuan kerja itu pasti nyari uang, mensejahterakan dirinya dan keluarga. Nah betul gitu kan. Nah itu terkait cuti gitu. Terus tadi minimum ya, upah minimum gitu kan. Terus lanjut ke pasal 78 itu ada waktu kerja lembur yang tadinya 3 jam per hari dan 14 jam dalam seminggu itu menjadi 4 jam per hari dan 18 jam dalam seminggu gitu. Jadi kita ini sebenarnya dituntut untuk kerja rodi atau apa gitu kan. Sedangkan ya tadi kan misalkan nyambung ke pasal-pasal sebelumnya itu kan udah mah kita lembur jadi 4 jam, terus 18 jam dalam seminggu, terus upah kitanya juga dikurangin gitu kan. Terus enggak dikasih cuti gitu kan. Ya terus kita di sini jadi apa gitu? Apa kita cuma jadi budak-budak korporat gitu kan? Kan nggak mau gitu. Soalnya gini, mungkin nanti sebelum ke pasal terakhir terkait kayak permasalahan kerja, apa ya, masuk aja langsung ke 59 itu kan ini ada pasal 59 itu tentang dikontrak selamanya. Jadi sebenarnya tadi pasal-pasal yang tadi itu udah terkait ya, keterkaitan semua gitu kan. Kalian yang ditutup sama dikontrak selamanya itu terancam kehilangan kejelasan untuk diangkat menjadi buruh tetap gitu. Jadi kita sebagai pekerja itu ya kita pengen dianggap, pengen nggak dianggap juga bisa gitu kalau misalkan di perusahaan. Soalnya ini udah jelas gitu kan, terancam kehilangan kejelasan untuk diangkat menjadi buruh tetap. Jadi apa ya? Ya sebenarnya kan ini keterkaitan semua gitu kan. Nah, yang saya garis bawahi itu adalah dari semua pasal sini, saya ini sebagai mahasiswa itu nanti selesai saya lulus itu saya jadi buruh gitu. Terus saya mau gitu ngerasain yang ini semua yang tadi saya sebutin kan saya juga nggak mau. Makanya apa ya? Ya kita di sini sebagai kaum intelektual, kaum kritis itu ya harusnya bisa mengkritisi sampai seperti ini gitu. Karena
ya kita ini mahasiswa selesai jadi mahasiswa tuh mau jadi apa sih kalau nggak jadi buruh gitu kan? Politisi. Mau jadi politisi dah. Ya. Ya selain mau didemo lagi. Aduh. jadi apa ya? Ya banyak lah pokoknya untuk terkait pasal-pasal ini yang bermasalah di Ciptaker. Cuman yang saya garis bawahi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 pasal itu terkait pekerjaan yang relate lah. Maksudnya nanti setelah saya lulus jadi mahasiswa gitu kan pasti kan jadi budak-budak korporat juga kan nanti kan Iya, akhirnya gitu betul. kan. Jadi ya itulah mungkin. Tapi selain isu yang pasal-pasal bermasalah yang tadi tentang pekerjaan, ada juga permasalahan tentang UU Cipta Kerja. Tapi itu terkait isu lingkungan. Terkait isu lingkungan itu saya cuma garis bawain satu. Itu di pasal 25 itu ada memangkas partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL. Jadi AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Itu diisinya hanya melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Jadi kayak misalkan masuk ke tadi ke Wadas juga ya, mungkin bisa ke Iya. Wadas gitu kan. Yang peristiwa tahun-tahun silam. Peristiwa yang tahun-tahun silam itu jadi yang boleh mempermasalahkan itu hanya warga-warga Wadasnya oke. doang gitu. Tapi ketika emang kita dari Cirebon misalkan pengen coba ngasih support system buat Wadas itu ya nggak boleh karena udah ada peraturannya. Di sini kan hanya melibatkan masyarakat yang terdampak langsung aja. Itu kan tentu kan sangat ini ya, sangat memotong apa ya namanya? Itu loyang lah bisa dibilang seperti itu ya. Iya, Bersuara. pokoknya seperti itulah kayak memotong kita untuk berorasi gitu kan, menyampaikan bersuara terkait ya ketidakadilan gitu kan. Pasti kan di setiap kebijakan itu pasti ada aja yang aneh-aneh gitu kan. Oke, mungkin ada di beberapa daerah yang tidak bisa speak up karena beberapa alasan yang biasanya kita di daerah lain bisa membantunya, mungkin dengan berdialog, mungkin dengan demo, tapi saat ini karena ada pasal ini akan dibatasi mungkin. Nah, seperti ya itu mungkin ke situ. Ya, itu ada lagi ya mungkin Kak? Ya mungkin yang saya rangkum sih cuma segitu ya, karena itu yang menurut saya sangat relate sih ya. Kontroversial Ya, ya. kontroversial juga gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya tadi itu mengenai tentang pasal-pasalnya, tadi juga Ya. ada pasal-pasalnya tentang historical juga. Mungkin teman-teman juga yang tadinya kayak udah mulai tahu nih Kak, mungkin kayak kenapa sih sampai seribut ini gitu. Ternyata dikarenakan beberapa pasal ini yang memang kontroversial ya, bukan hanya Iya. untuk kita sebagai pendidikan intelektual, tapi setelah lulus juga ya Kak. Kayaknya nih ini ya, apa namanya, hashtag #Infoloker makin banyak. Nggak banyak itu pasti. Kayaknya nanti salah satu dari kita yang kayak mungkin atau jangan-jangan Putri sendiri kayak gitu, Infoloker gitu kan. Karena kita dibatasi ada orang-orang dalam kan. Iya, benar. Orang nggak ada UU Cipta Kerja aja orang dalam. Kan satu-satu gitu kan. Iya. Gimana sekarang dengan ada outsourcing gitu kan. Nah, ini apa Infoloker #nomor 1 di Twitter. Oke, nah selanjutnya nih Kak, mungkin Kak Jepang sama Kak Mau juga udah sering ya ngeliat di akhir-akhir ini yang booming banget, yang seru banget. Iya, Tahu dong? tahu. Yang di TikTok video dari BEM Universitas Ternama di Indonesia. Iya. Seru? Seru banget sih itu. Udah nonton? Udah banyak itu. Alhamdulillah, banyak. Happy? Happy. Happy lah, ikut Panas happy. ya, ikut Iya, panas Ikut ya. panas sebenarnya. Iya, terus lihat dong kolom komentarnya. Iya. Ya, Isinya lebih seru dong pasti kolom komentarnya. pasti Iya, itu. Iya, udah videonya panas nih, seru nih. Kolom komentar juga ternyata jauh lebih seru. Nah, kalau misalnya dari pandang Kak Mau sama Kak Jipong nih, itu gimana tuh tentang video itu sendiri? Kalau dari pandangan Efektif saya nggak sih Kak? pribadi gitu ya. Iya. Mungkin kalau ranahnya dari ini berbicara dari skup pola pikir dari Oke. mahasiswa dulu gitu kan. Ya mungkin dari mahasiswa ini kan ya secara sederhana mungkin dari zaman kita mahasiswa baru pun diberikan pemahaman gitu Oke. bahwa mahasiswa ini kan menjadi kepanjangan tangan dari masyarakat gitu kan. Jadi kaum intelektual gitu kan, kaum akademisi yang dimana mahasiswa ini punya kapasitas lebih layak untuk coba kita memahami terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Jadi ketika memang ada masyarakat yang terbatasi secara pengetahuan, pemahaman, akses terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada, mahasiswa lah yang membantu terkait menyuarakan, oh kayaknya ini bersinggungan nih Iya. dengan masyarakat, oh kayaknya ini merugikan nih terhadap elemen-elemen Iya, masyarakat. benar. Mahasiswa lah yang coba untuk menyuarakan Oke. aspirasi-aspirasi atau keresahan dari masyarakat. Benar. Nah kemudian ketika memang dari mahasiswa sudah melakukan ranah kajian, apa sih langkah strategis yang mahasiswa perlu lakukan gitu kan untuk menyampaikan aspirasi tersebut? Ya jelas yang pertama ada aksi demonstrasi gitu Iya. kan. Jelas aksi demonstrasi
meskipun itu sudah memang ada di aturan undang-undang diperbolehkan Ya. Iya, betul. mimbar bebas, kita menyuarakan aspirasi Salah satu bentuk rakyat demokrasi gitu juga kan, dong. betul. Mhm. Yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Yes. gitu kan. Ya mau gimana pun pejabat-pejabat elit di atas pun Wow. kalau emang sudah tidak menjabat toh jadi rakyat-rakyat juga kan Iya. gitu. Betul. Simpel seperti itu gitu. Jadi dari mahasiswa coba untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat di jalan-jalan, di gedung-gedung yang konon katanya itu adalah gedung perwakilan rakyat, gitu kan, cuma masuknya susah Wow. gitu. Jadi itulah biasanya ketika memang dari aksi demonstrasi, entah yang pertama itu adalah pencarian atensi untuk dinotis oleh para pemangku kebijakan, ataupun yang kedua kita memberikan tuntutan-tuntutan terkait apa sih kebijakan yang perlu diperbaiki di gedung-gedung perwakilan rakyat gitu kan. Nah, ada satu hal yang memang ketika emang itu susah dilakukan, ya mungkin akhir-akhir ini banyak mahasiswa ngerasain bahwa emang kita ingin coba untuk menyuarakan aspirasi rakyat pun Ya. emang susah kan gitu. Betul, karena nggak semua orangnya Betul. peduli tentang sekarang tuh lagi happeningnya lagi apa sih Betul. TikTok, Iya. karena Iya. mahasiswa juga melek teknologi, Betul. jadi udah deh suarain Betul. sekarang lewat TikTok. Makanya langkah kedua setelah aksi demonstrasi adalah ada propaganda lewat Betul. media gitu. Wow. Jadi propaganda lewat media ini lebih efektif Betul. dirasakan di saat-saat yang sekarang gitu. Ya meskipun tidak menyampingkan terkait dengan aspirasi secara langsung, Iya. darat kan gitu. Jadi propaganda lewat media ini dilakukan untuk mencari atensi, untuk para pemangku kebijakan untuk notice. Betul. Ternyata semarah itu loh gitu. Iya, kayak gimana? Elemen mahasiswa dan masyarakat Betul. gitu, dengan banyak meme, terus juga terkait dengan video-video Iya, gitu kan, video. ataupun emang dari gambar-gambar Iya, poster seru kayak dong. gitu. Jadi Seru. tikus, jadi tikus. Dan yang perlu Wah, menjadi di-spill. catatan yang perlu digarisbawahi itu bukan cuma video dan Iya, itu bukan cuma betul. poster, Mhm. tapi di selanjutnya adalah ada bentuk kajian. Iya. Itulah kenapa mahasiswa dianugerahkan untuk hal tersebut ya, karena nggak cuma omong kosong, Iya. tapi menyampaikan by data, menyampaikan by analisa gitu. Jadi iya, itu adalah langkah konkret yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia Iya. untuk menyuarakan kekesalannya Iya, bisa dibilang terkait seperti dengan itu. kebijakan-kebijakan yang tidak ada kebijaksanaannya. Wah, Lebih ke situ sih. kebijakan-kebijakan yang tidak ada kebijaksanaannya. Mungkin itu sih Putri. Kamu lah yang ngomong ya, itu juicy, juicy. Jadi gitu. Aman lah Putri mah. Nah, kalau tadi kata Kamal tuh kayak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak terlihat kebijaksanaannya. Nah, itu kalau misalnya dari Kamal, mungkin itu juga kayak salah satu ini nggak sih Kak, kayak ya balik lagi perpanjang tangan dari masyarakat itu sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya dari Kak Jipong nih, kayak tadi udah betul. Apa nih Kak? Yang betul tuh apanya nih Kak? Kalau Gini. boleh tahu. Terkait propaganda Nah, video iya, itu kan. yang ada di TikTok. Iya, terus malah di sekarang katanya rame gini Kak. Instagram. Kita nggak butuh DPR kita karena udah ada netizen kan. Iya benar. Ya, saya Tapi juga ngomong kayak gitu Hmm. Kak, itu kan bentuknya bahwa nilai kepercayaan masyarakat terkait pemerintah tuh sudah minim Udah minim banget gitu kan. Ya. Menarik ya sebenarnya kalau misalkan kita tarik apa namanya? Garis. Garis besar. Tarik garis besarnya itu menarik banget ketika emang ada propaganda. Saya juga pertama lihat, "Ih, ini berani banget gitu kan. Iya, Berani bener-bener. banget gitu. Cuman setelah saya pikir-pikir, tapi ya ada benernya juga gitu. Ya. Ketika emang kita nggak bisa menyuarakan di jalanan, dan propaganda media ini menjadi salah satu yang efektif menurut saya gitu Oke. kan. Karena apa? Karena sekarang udah masuk ke dalam dunia digital gitu. Semuanya udah serba digital lah. Orang-orang buka sahur bukanya TikTok Iya, gitu kan. betul, Buka betul, puasa habis buka puasa bukanya TikTok gitu kan. Jadi ini merupakan salah satu efektif. Terus juga ini juga buat menarik kreativitas dari mahasiswa juga gitu kan. Karena kalau misalkan nggak dari sini terus kita nggak turun ke jalan, yang dari mana lagi gitu. Iya. Kan, jadi menurut saya coba tuangkan dalam hal-hal yang kecil yang penting bisa bermanfaat gitu. Atau juga kalau misalkan dari postingan-postingan seperti itu juga kan nggak ada ruginya juga gitu kan. Ya paling nanti akunnya di blog. Wah, kebenet tiba-tiba Iya, nanti kayak, akunnya "Wah, di-banned gitu, hilang atau aja kenapa pokoknya gitu." akunnya. Karena Wah, akun YouTube katanya bakal hilang abis konten ini. Semoga sih ya. karena kan ada beberapa kasus juga ya yang udah-udah gitu kan, ketika dia menyampaikan aspirasinya gitu melewat media propaganda, Betul. itu emang akunnya langsung di-banned dan lain-lain gitu Iya. kan. Ya ini menunjukkan bahwasannya ya kita ini udah dibungkam Dibungkam secara demokrasinya tidak gitu langsung ya. secara tidak langsung gitu kan. Jadi
ya stop pembungkaman lah. Ya, oke. Nah, kalau misalnya tadi kan bisa dibilang kayak setuju lah ya dari Kamal ataupun Kak Iya. Dipo mengenai tentang video-video itu yang memang akhirnya menarik perhatian masyarakat. Akhirnya masyarakat juga kayak ada apa sih sebenarnya? Iya, Kayak betul. balik lagi karena kita udah terbentuk dengan banyaknya masa yang ada di Indonesia. Iya, Akhirnya kayak tertimbun tapi sekarang terucap lagi. Nah, setuju dong. Puri mau nanya nih, setuju dong kalau video itu akhirnya bermanfaat untuk masyarakat? Setuju. Setuju. Seru dong videonya. Seru. Akhirnya berdampak positif juga kan? Iya Iya. dong. Karena Iya. kan akhirnya masyarakat melek itu. Iya betul. Pertanyaannya, BEM Visip mau buat juga nggak sih? Jadi BEM Visip sendiri kemarin-kemarin ya coba untuk diskusi rame-rame diskus terkait dengan kebijakan yang memang lagi rame gitu kan. Dan emang dari Kominfo Iya. itu sudah menyiapkan Sudah. dalam bentuk video ataupun satir-satir Ya. yang memang Oke. ini istilahnya menggambarkan Oke. apa yang dirasakan oleh keseluruhan mahasiswa dan Iya. masyarakat. Oke. Merupakan bentuk perlawanan juga ya. Betul. Nah, oke, udah di spill ya. Tinggal ya berapa hari lagi terus Iya. Bentar lagi ya. Oh, berarti udah di spill dulu nih di UTV di konten Visip Talk ini. Kira-kira bakal ada tikus-tikus lagi atau ada gedung-gedung lagi? Kita nggak tahu. Akan ada berapa tokoh di video itu? Iya. Kita juga nggak tahu. Dan akan seberapa panas lagi videonya kita juga nggak pernah tahu. Pokoknya mungkin itu aja kali ya kak. Iya, Stay tune siap. juga berarti buat teman-teman yang pengen tahu videonya. Di follow juga mungkin apa TikTok dan juga Instagram dari BMKM Visip UG. Boleh. Sip, di bawah ini. Kata editor di bawah ini. Nurut aja. Listener mah nurut aja. Nah, karena kita juga dibatasi oleh waktu nih Kak. Tadi editor udah kayak 1 menit lagi gitu. Karena kita kalau misalnya nggak dibatasi mau sampai malam Oh, nggak sih? kayaknya sampai besok subuh juga bisa. Kita sahur di sini. Iya, sama di Dua sini. Iya bisa. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin kita akan bertemu lagi selanjutnya di pembahasan selanjutnya. Siap. Putri selaku bisa dibilang presenter lah ya untuk memandu acara ini, mengucapkan terima kasih banyak Betul. untuk Kamal selaku Gubernur Visip UGJ yang telah meluangkan waktunya dan juga bersama wakilnya Kak Vicky Aji atau Kak Jipong. Terima kasih banyak Kak Maul. Siap. Sama-sama, Dan juga terima Putri. kasih Kak Sama-sama, Jipong. Kak Ini Putri. beda ya tangannya dingin dan juga panas. Nggak tahu itu kenapa. Tapi buat teman-teman semuanya juga terima kasih banyak yang telah menonton video ini. Selanjutnya nanti mungkin teman-teman akan bertemu selanjutnya dengan konten-konten di TV Friends, juga akan mendapatkan informasi yang menarik dari Visip Talk. Pokoknya stay tune terus dan sampai jumpa di Visip Talk selanjutnya. Saya Putri Amal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.